Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis yang kedua di bab tidak boleh mengganggu tetangga, yaitu hadis nomor 120, ada di halaman 139. Hadis ini kalau kita lihat panjang, satu halaman penuh, ya, satu halaman penuh. Tapi yang terkait dengan judul babnya, yaitu enggak boleh mengganggu tetangga, itu hanya di belakang atau di akhir hadisnya aja. Makanya kita hanya akan baca akhir hadisnya saja, karena keterbatasan waktu yang pertama. Yang kedua, karena memang yang terkait dengan pembahasan kita hanya di akhir hadisnya aja. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita cuma baca belakangnya, karena tema pembahasan yang di depan ini lebih pantas untuk dikonsumsi orang-orang yang sudah berkeluarga, sedangkan yang hadir di sini banyak anak-anak, sehingga tidak saya baca secara sengaja. Baik, jadi ceritanya begini. Aisyah radhiyallahu anha berkisah, suatu hari ketika beliau dan Nabi kita Muhammad SAW sedang istirahat, akbalat syah fa'akbalat syatun li jarina dajinatun fadakhalat. Ketika beliau lagi istirahat, beliau berdua, tahu-tahu ada kambing tetangga nyelonong masuk ke dalam rumah. Bayangkan, bukan ayam, apa? Kambing, ya. Kambing tetangga nyelonong masuk ke dalam rumah, bukan ke dalam halaman. Ya, bukan ke dalam halaman, masuk ke pintu rumah. Enggak cukup sampai di situ. Fa'amadat ilal kursi fa'akhadathu, dan langsung ngambil roti. Ya, yang diambil apa? Roti. Jadi orang Arab, di antara bahan makanan yang mereka makan itu adalah roti. Biasanya mereka bikin roti itu dibikin bunder gitu. Ya, kalau sekarang istilahnya di sana tamis. Ya, dari gandum kemudian dibakar, dibikin enak roti gitu. Buat cocolan biasanya pakai apa? Pakai daging atau pakai kuah atau pakai apa? Dicelupin terus dimakan. Jadi diambil roti satu oleh kambing itu. Jadi memang kambingnya cukup cerdas. Jadi masuk langsung nyari apa? Makanan. Begitu kena rotinya, kegigit oleh siapa? Oleh kambing itu, thumma adbarat bihi, langsung pergi. Hajatnya sudah tercapai. Jadi yang dia cari makanan. Dia cari makanan, begitu selesai makanan dia langsung keluar. Qalat wa qalaqtu anhu. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun gak nyaman. Wong yang masak roti itu tadi Aisyah. Jadi beliau yang masak, yang ngadoni, yang bakar beliau. Maka beliau pun merasa tidak nyaman. Karena apa? Ini jatahnya Rasul SAW. Beliau masak buat siapa? Buat Rasul SAW. Wastaiqadhan Nabi SAW. Nabi SAW yang lagi istirahat langsung kerasa bahwa Aisyah radhiyallahu anha terbangun dan merasa tidak nyaman. Begitulah seharusnya seorang kalau tidur. Jadi jangan terlalu apa? Jangan terlalu lelap tidur. Ya. Mercon muni ora tangi turunnya kebangetan kayak watu. Ya jangan tidur kayak gitu. Tidur itu yang nyenyak enggak masalah, tapi gampang bangun. Nah, contohnya Nabi SAW, cuma gara-gara istrinya terbangun, beliau ikut bangun. Ya,
Beliau ikut bangun. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Fabadarutuha ilal bab. Begitu Nabi SAW terbangun, Aisyah pun cepat-cepat, ya, karena saat itu Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah. Aisyah mau ngejar kambing itu, beliau takut mengganggu siapa? Rasul SAW yang sedang nyenyak tertidur di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu Rasul SAW bangun, berarti kan sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi sama Aisyah, ya, karena Rasul SAW sudah mengangkat kepalanya, Aisyah sudah bisa bergerak bebas. Maka begitu Rasul SAW bangun, Aisyah pun langsung lari ngejar apa? Kambing. Dan Nabi SAW langsung paham bahwa ini lagi ada kejadian yang membuat Aisyah gelisah, yaitu rotinya diambil. Faqala Nabi SAW, lihat pesannya Nabi SAW. Ini yang penting. Ini yang terkait dengan bab tidak boleh mengganggu tetangga. Khudhi ma adrakti min kursiki. Wahai Aisyah, yang bisa kamu selamatkan, selamatkan. Apa maksudnya? Rotinya. Jadi roti yang masih bisa kamu ambil, rotinya kan gede, paling digigit cuma sedikit, ya. Itu kan baru keluar, jadi baru gigit aja, belum sampai mengunyah semuanya. Kata Nabi SAW, yang bisa kamu selamatkan, kamu selamatkan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala tu'zi jariki fi syatihi. Jangan gara-gara kambing ini kamu menyakiti tetanggamu. Jangan gara-gara kambing ini kamu menyakiti tetanggamu. Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, andaikan yang mengalami kejadian itu adalah jenengan, kira-kira apa respon jenengan? Anak sandal, ya, mabur, anak apa maning? Sapu, ya, kebuki boy, orang mikir, ya orang mikir, orang wedhus mikir, ya, wedhus kok suruh mikir, ya. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita, jangan sampai gara-gara tingkah makhluk tidak berakal menyebabkan makhluk berakal bertengkar. Jangan sampai apa? Tingkah makhluk tidak berakal mengakibatkan makhluk yang berakal bertengkar. Paham orang ya? Makhluk yang tidak berakal maksudnya siapa? Wedhus, kambing. Makhluk yang berakal manusia. Masa gara-gara kambing melakukan perbuatan yang dia memang tidak punya akal, kok mengakibatkan makhluk-makhluk berakal tukaran ki kepriwe jene? Jene sing berakal ki wedhuse apa? Menungsane, jangan sampai. Contoh yang paling gampang lah yang buat dalam keseharian kita bukan kambing. Jarang di antara kita punya kambing. Apa? Ayam. Yang paling gampang ayam sudah. Jadi kalau cuma gara-gara ayam, nun sewu nggih, buang kotoran sembarangan. Ayam kan nggak tahu, nggak punya WC kan ayam. Ya pokoknya asal kebelet apa? Plotok, asal kebelet plotok. Jangan cuma gara-gara ayam buang hajat sembarangan. Satu tetangga dengan tetangga yang lain apa? Ribut, ya. Sampai ada kejadian. Gara-gara tersinggung, ya ayam tetangga masuk. Sampai pergi ke dukun nyantet tetangga nih. Bayangkan, cuma gara-gara apa? Ayam main santet. La ilaha illallah, ki mikir apa ora iki? Siapa sih mikir ayamnya apa wonge? Orangnya ini mikir apa enggak sih? Cuma gara-gara ayam sudah. Jangan sampai urusan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan tetangga kita rusak gara-gara makhluk tidak berakal. Oh ya wis, mulai ngesuk Ustaz, ayamku tak umbar. Bukan seperti itu. Ini kita lagi bahas andaikan kita jadi korban. Aisyah tadi jadi korban atau jadi pelaku? Korban. Kalau jadi korban yang sabar.
Tapi jangan jadi pelaku. Kuwi maksudnya. Jangan jadi pelaku maksudnya jenengan punya kambing aja diumbar nang desa gitu loh. Nek arep ngumbar nang di lapangan. Ya, itu kalau jenengan jadi pelaku. Jenengan punya ayam. Ya, kalau saya punya ayam, saya nggak pengen ayam saya ini mengganggu orang lain. Saya nggak pengen ayam saya ini merusak tanaman orang lain. Saya nggak pengen ayam saya ini kotorannya di mana-mana. Maka saya punya ayam, saya kandangkan ayamnya. Saya kandangkan ayamnya. Supaya apa? Supaya tidak ganggu orang lain. Wah, ragate abot Ustaz. Ngandangaken berarti kudu ngempani esok sore, harus kasih makan pagi sore. Ya resiko. Kalau nggak mau ngasih makan, ya ora usah ngingu ayam. Itu aja sudah. Itu saya loh, jenengan punya pemahaman yang berbeda, ya itu haknya jenengan. Tapi saya kan nggak pengen didoain yang jelek sama tetangga. Kejadian ayamnya siapa sih? Oh, orang mikir, si orang mikir siapa? Ya manusianya. Masa ayam suruh mikir? Saya nggak mau didoakan jelek sama tetangga. Daripada didoain jelek sama tetangga, alternatifnya ayamnya dikurung, kita kasih makan, atau kita nggak melihara ayam. Itu kalau saya punya pola pikir seperti itu, karena nggak pengen mengganggu orang lain dengan apa yang kita miliki, dengan makhluk-makhluk piaraan yang kita miliki. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bersabar ketika mendapatkan gangguan dari tetangga kita, walaupun gangguan itu dari makhluk yang tidak berakal sekalipun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.